Halo sahabat Indonesia, apa kegiatan Anda di hari Sabtu ini? Ini weekend yang cukup romantis karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu hujan, tidak terlalu banyak. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi. Ada apa Partai Demokrat dengan Bu Risma ya? Ini agak aneh saya, karena mulai bulan Desember, mulai awal Bu Risma dilantik, ini seperti paduan suara di Partai Demokrat ini. Si A ngeritik mulai Andi Arief, kemudian berikutnya, sampai ada lebih dari 5 orang mengkritik secara simultan apapun yang dilakukan oleh Bu Risma. Sampai kemarin si Andi Nurpati, salah satu juru bicara dari Partai Demokrat, agak konyol gitu ya. Dia mengatakan harusnya Bu Risma belusukan di Majene, Sulawesi Barat. Padahal 2 hari yang lalu Bu Risma udah ada di sana. Artinya apa? Orang ini asal ngomong, tidak pakai data, tidak pakai fakta. Nah, ini kan memalukan sebetulnya Andi Nurpati ini. Jadi asal mengkritik ternyata salah. Nah, tapi bukan itu yang saya ingin soroti, sahabat Indonesia. Ini kenapa kok berturut-turut secara simultan serempak seperti kur gitu Partai Demokrat mengkritisi Bu Risma, hanya Bu Risma. Kenapa? Bukan menteri yang lain, menteri kesehatan kayak menteri KKP atau menteri pariwisata, hanya Bu Risma. Kenapa? Saya curiga. Karena apa? Ini kalau semua serempak mengkritisi Bu Risma, jangan-jangan ini settingan dari atas, instruksi dari DPP Partai Demokrat kali. Karena tidak mungkin Partai Demokrat itu mengkritisi serempak, tidak lazim gitu. Kalau hanya satu orang sih oke. Ini kan berturutan gini. Ada apa? Akhirnya saya menduga-duga begini. Mudah-mudahan saya salah gitu ya. Jangan-jangan Partai Demokrat ini dirugikan oleh polisi dari Bu Risma terkait dengan bansos. Tapi apakah mungkin Partai Demokrat bermain-main dengan bansos zaman Menteri Yuliari Batubara? Saya tidak tahu. Tapi saya agak bingung, ada apa? Mereka begitu Spartan mengkritisi Bu Risma gitu. Yang pertama tadi, masalah bansos itu. Yang kedua, jangan-jangan mereka ini ada main dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Karena apa? Karena pada saat yang sama, Gubernur Anies Baswedan seolah merasa tidak nyaman dengan belusukannya Bu Risma di Jakarta. Bu Risma menemukan tunawisma, Bu Risma menemukan orang-orang yang di bawah kolong jembatan. Ini Pak Gubernur DKI Jakarta ini terlihat tidak nyaman. Mungkin memang tidak diungkapkan secara terbuka, tapi dengan upaya menggerakkan RT RW untuk mengkritisi Bu Risma, saya jadi curiga. Tidak mungkin lah RT RW, nggak selevel dengan menteri lah gitu ya. Tapi bagi saya ini adalah receh, nggak terlalu penting. Nah, kembali ke Partai Demokrat tadi, ada 2 kekhawatiran saya tentang kenapa kok dia begitu gigih secara serempak gitu ya mengkritisi Bu Risma. Ya tadi mungkin ada masalah dengan bansos ya, mungkin secara pribadi-pribadi dari oknum-oknum Partai Demokrat bermain, mungkin, mudah-mudahan tidak ya. Atau mungkin ada kong kali kong dengan Gubernur DKI Jakarta, mungkin juga gitu. Karena apa? Partai Demokrat ini adalah partai tentara. Jadi tidak mungkin yang di bawah itu ngomong bisa bebas ngomong, kecuali terorkestrasi dari pusat gitu ya, diperintahkan. Karena dedengkotnya Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, orang yang harus taat ya, orang yang mempunyai selebrasi yang berlebihan kadang-kadang, orang yang baperan kadang. Itu figur dari SBY gitu ya. Dan anehnya lagi, ini kok di copy paste sama putranya yang tertua, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Hampir sama mereka mengelola partai seperti itu. Sahabat Indonesia, saya pernah mengkritisi bahwa salah satu partai yang tidak sehat di Indonesia ini adalah Partai Demokrat.
Karena bagi saya partai ini tidak terbuka. Ini partai, mohon maaf, ini seperti perusahaan keluarga gitu, karena diwariskan kepemimpinannya. Nah, kembali ke kritik kepada Bu Risma tadi, orkestrasi ini kayaknya disetting dari pusat, kemudian disebarkan secara simultan. Nah, ini harus kita tunggu. Kemana ujung dari kritik-kritik Partai Demokrat ini? Ya, saya tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sama-sama tahu. Karena biasanya tidak mungkinlah politisi itu mengkritisi begitu saja. Pasti ada maunya. Nggak ada politisi yang tulus. Mohon maaf saya. Jadi pasti ada maunya. Pasti ada ujungnya dan pasti ada motivasinya. Kita lihat saja ya. Jangan sampai ini orkestrasi kritis terhadap Bu Risma ini berkelanjutan dan kadang-kadang salah arah yang seperti dilakukan oleh Andi Nurpati tadi, mengkritisi sesuatu yang tidak nyata dan lebih pada fitnah, itu tidak bagus. Baiklah sahabat Indonesia, ini sekilas opini saya tentang bagaimana Partai Demokrat mengkritisi Ibu Risma secara membabi buta gitu ya. Tidak ada alasan apapun, tiba-tiba secara kompak, serempak mereka mengkritisi mulai dari anggota DPR, mulai dari pengurus, mulai juga anggota DPRD DKI. Nah, tidak mungkin tanpa settingan dari atas. Saya menduga demikian. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan menjadi diskursus di antara kita. Dan kita lihat lagi, kemana ujung dari orkestrasi kritik dari Partai Demokrat kepada Ibu Risma, Menteri Sosial kita. Baik sahabat Indonesia, jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, kanal yang saya pergunakan untuk diskusi dengan Anda dan juga sekaligus menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu kembali, salam damai, Rudi SK Amperi.